Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Ruh dari Xiaoyu datang menemui Biksu Tong yang sedang depresi dan putus asa. Biksu Tong yang merasa ketakutan dan seolah tak percaya bahwa itu adalah ruh dari kitab suci yang pernah dia bawa. Lalu Xiaoyu pun menjelaskan bahwa itu benar-benar dia. Tapi selama ini dia tak tahu bahwa dia adalah kitab tersebut dan mengira bahwa dirinya adalah putri Raja Naga. Lalu Xiaoyu pun mendapatkan ingatan kembali setelah prajurit langit menyerang istana Raja Naga Tianyu. Biksu Tong meminta maaf kepada Xiaoyu karena telah membawanya ke daratan. Xiaoyu pun bilang, dia malah senang karena akhirnya dia bisa mengenal orang baik seperti Raja Naga, Yusou, dan Bailang. Tapi Xiaoyu juga ingin kembali karena ini bukan tempat dia. Biksu Tong yang masih tak punya keberanian, masih saja tak mau membantu. Setelah dibujuk Xiaoyu, akhirnya kini Biksu Tong mempunyai sedikit keberanian. Di luar, Bailang merasa tertekan menghadapi Jinggang. Bailang terus saja dihajar sampai habis-habisan, tapi Bailang tetap tak mau menyerah dan melindungi kitab suci. Di saat Jinggang akan menghancurkan Bailang, tiba-tiba Bailang menghilang. Ternyata itu adalah ulah Biksu Tong yang menyelamatkan Bailang. Biksu Tong kembali mengingat kejadian di langit yang membuatnya depresi selama ini karena tak punya keberanian untuk melawan. Kini Biksu Tong pun sadar bahwa dia mempunyai kesempatan dan keberanian untuk melawan langit. Jinggang pun bertanya, kenapa Biksu Tong menyelamatkan Bailang? Dan Biksu Tong pun menjawab bahwa serigala putih dan kitab suci adalah miliknya. Sontak, hal ini membuat Jinggang emosi, dan Biksu Tong pun menjelaskan bahwa dia saat ini bukanlah budak langit setelah kepercayaan pada langit dihancurkan selama ini. Kini Biksu Tong yang benar-benar telah sadar dan pulih dari depresinya, kembali dan akan melawan langit. Jinggang pun tertawa mendengar Biksu Tong yang ingin melawan langit. Biksu Tong yang terus saja direndahkan oleh Jinggang tersebut, dan tiba-tiba satu pukulan melayang di wajah Jinggang itu. Kini Biksu Tong benar-benar akan melawan para dewa. Jinggang ini dihajar oleh Biksu Tong hingga terkapar. Sang Jinggang akhirnya marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi masih bisa dilawan oleh Biksu Tong. Biksu Tong lalu membawa Bailang ke tempat yang aman, dan Biksu Tong kini balik mengejek Sang Jinggang, lalu menyuruhnya untuk pulang saja. Kalau tak mau, akan dihajar oleh Biksu Tong. Hal ini membuat Jinggang marah karena hinaan Biksu Tong, dan memilih melawan sampai mati, daripada harus kembali tanpa hasil, karena Jinggang ini lebih takut dengan hukuman langit, yang sangat mengerikan baginya. Biksu Tong terus menghajar Jinggang tersebut sampai terlempar, dan Jinggang pun seolah tak percaya bahwa Biksu Tong benar-benar kuat, karena selama ini Biksu Tong yang dirumorkan adalah orang yang sangat lemah dan tidak berani melawan, apalagi untuk bertarung. Jinggang ini masih terus bertekad melawan dan akan bertarung sampai mati. Lalu Sang Jinggang melompat dan menuju Biksu Tong, tapi dengan sigap Biksu Tong menendangnya dan masih bisa dilawan oleh Jinggang itu. Kini Jinggang itu benar-benar marah dan tak segan-segan untuk membunuh Biksu Tong.
Bailang yang tersadar dari pingsannya lalu melompat dan menghajar Jinggang tersebut. Sampai sang Jinggang ditendang hingga terpental. Lalu Bailang menggunakan kekuatan ruh naganya untuk menghajar Jinggang itu, sampai membuat rumah Biksu Tong terbakar oleh kekuatan ruh naga Bailang. Semua orang yang di dalam rumah pun berlarian keluar, karena apinya semakin membesar. Di dalam rumah yang terbakar, Bailang merasa kelelahan, karena ruh naga Yusou sangat menguras tenaganya. Jinggang yang dihajar Bailang kini bangkit kembali untuk menghajar Bailang dan merebut kitab suci. Tapi Bailang masih saja bertekad untuk melindungi kitab tersebut. Tak lama kemudian, atap rumah yang terbakar runtuh dan menimpa sang Jinggang. Melihat rumah semakin runtuh, Biksu Tong pun masuk dan menyelamatkan Bailang. Kini, rumah megah milik Biksu Tong pun benar-benar telah dilahap oleh api. Gimana sob? Seru kan? Kita akan lanjutkan ke part 6. Ditunggu ya. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.